Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur untuk renungan sapaan iman pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita bertumbuh dalam iman yang makin terarah kepada Kristus. Mari kita awali di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Wahyu 3 ayat 20 yang demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lukisan terkenal karya Warner Salman yang diberi judul Christ at Heart's Door, atau kita bisa terjemahkan menjadi Kristus di depan pintu hati. Lukisan ini menggambarkan Yesus berdiri di depan sebuah pintu yang tertutup. Tuhan Yesus memegang lentera menyala di tangan kirinya dan mengetuk pintu dengan tangan kanannya. Tapi ada satu detail penting yang menjadi pusat refleksi iman kita, yaitu tidak ada gagang pintu di bagian luar. Ya, tidak ada gagang pintu di bagian luar. Detail ini bukanlah sebuah kebetulan. Lukisan tersebut merujuk pada Wahyu 3 ayat 20 yang kita baca tadi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak akan memaksa masuk ke dalam hati seseorang. Pintu itu adalah simbol dari hati kita, yang hanya bisa dibuka dari dalam oleh kehendak bebas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu jenis kejujuran yang memang tidak mampu membela diri. Itulah kejujuran ketika seseorang mulai membuka pintu hatinya bagi Kristus. Itulah kejujuran ketika mengizinkan Tuhan masuk dan melihat hati kita yang begitu kotor, karena natur manusia kita telah dirusak oleh dosa. Di hadapan Tuhan, kejujuran bukanlah keinginan untuk memperbaiki citra diri kita di hadapan orang lain. Di dalam kejujuran ini, kita juga tidak sedang membuat laporan prestasi iman kita di hadapan siapapun. Justru kita sedang membuka dan memperlihatkan luka hati kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saat itulah kita mengizinkan Tuhan Sang Tabib Surgawi untuk menjamah, untuk membersihkan dosa, dan untuk menyembuhkan luka-luka kita. Saat ini mari kita belajar untuk tidak menilai kejujuran dari seberapa banyaknya orang yang tahu siapa kita, melainkan seberapa lebar kita mau membuka pintu dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati yang kemudian mengubahkan gelapnya hati kita menjadi terang. Dalam Mazmur 139 ayat 23a dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah." Di situ pemazmur tidak berkata, "Selidikilah orang lain ya Allah." Pemazmur juga tidak meminta, "Buktikan bahwa aku sudah cukup baik." Namun pemazmur justru meminta Tuhan menyelidiki batinnya sendiri, karena disitulah letak kejujuran sejati. Di dalam seluruh proses ini sebenarnya Allah lah yang memberikan kemampuan untuk membuka pintu. Tetapi kita pun harus bertindak. Seperti orang lumpuh yang diperintahkan Yesus, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kristus datang mengetuk adalah sebuah anugerah. Kita dimampukan membuka pintu hati itu pun adalah anugerah. Jika kita kesulitan membuka pintu hati untuk Kristus, marilah bersama kita berdoa. Tetapi ketika kita dimampukan untuk berdoa meminta hati yang terbuka, itu pun sebuah anugerah. Anugerah tidak membatalkan keputusan manusia untuk merespon Allah. Justru memampukan kita untuk merespon dengan penuh kerendahan hati, karena menyadari ketidakmampuan total manusia untuk kembali kepada Allah, meski dengan perbuatan yang sangat baik. Dan jika hari ini hati kita terasa penuh dengan dosa, luka, dan bahkan keinginan yang diam-diam menjauhkan kita dari kasih Allah, mari kita lepaskan semuanya ke dalam tangannya yang selalu terbuka dan penuh kasih.
Kita tidak harus tahu caranya berserah, kita hanya perlu memutuskan untuk berserah. Mari bersama kita katakan dalam hati kita demikian. Tuhan, inilah seluruh isi bejana hatiku, yang rusak, yang gelap, dan yang kotor. Aku memutuskan untuk membuka pintu hatiku sepenuhnya, dan menyerahkan semuanya kepadamu. Saat kita menyerahkan isi bejana hati kita itulah, ada damai yang turun perlahan. Hati yang tadinya berat mulai terasa ringan. Sebab pelukan kasihnya tidak menunggu kita bersih. Ia justru masuk saat kita berserah. Dan dari sanalah pemulihan dimulai. Ketika kita dimampukan untuk membuka pintu hati, itu bukan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan, melainkan bukti bahwa kasih karunia telah menyentuh hati kita sedemikian dalam, sehingga hati kita yang lumpuh pun bangkit untuk merespon Sang Pemberi hidup. Mari kita bersyukur bahwa bahkan gerakan tangan kita memutar gagang pintu itu pun adalah karunia dari Sang Penebus. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Kristus tidak hanya mengetuk pintu hati kami, tetapi Roh Kudus juga memberi kami keberanian untuk membukanya. Jika sebelumnya kami takut membuka pintu hati kami untuk Kristus, itu adalah karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tahu betapa kotornya ruang dalam hati kami. Kami malu ya Tuhan. Namun syukur kepada Allah karena Engkau tidak menolak hati kami yang kotor dan remuk ini, melainkan dengan sabar masuk ke dalam gelapnya hati kami dan membawa pemulihan terang surgawi ke dalam hati kami. Kami mau ya Tuhan melepaskan segala keinginan hati kami kepada Kristus dan setiap sudut hati kami dibersihkan dengan kasih-Mu agar kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.